البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-babul khamis, babut takhfifi fil wudu. Bab yang kelima adalah bab yaitu meringankan wudu. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah bolehnya seseorang itu meringankan cara dia berwudu, yaitu tidak sampai banyak-banyak memakai air. Yang penting syaratnya apa? Yang penting adalah syarat dan rukunnya tetap terpenuhi dan mengalami isti'ad, yaitu tetap apa yang wajib kena air ya kena air. Kalau kurang nanti malah salah. Tetapi maksudnya ringan-ringan saja. Misalkan apa? Disunahkan 3, maka dia memilih 1, yaitu masuk dalam istilah takhfif. Seperti kalau kita wudu mungkin perlu 2-3 gayung, sementara Rasulullah cukup dengan 1 mud. Nah, ini takhfif. Air yang mustakmal dipakai lagi tak masalah. Nabi tidak melarang. Ya kalau yang mustakmal tak boleh dipakai, 1 mud tak akan cukup itu. Mandi dengan apa? Mandi cukup dengan 1 sok, gimana kita bayangkan? Jelas air mustakmal dipakai lagi. Baik, kita masuk ke hadisnya. Al-haditsus samin wassalasun ba'dal mi'ah, 138. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Amr qala akhbarani Quraib an Ibnu Abbas. Ini hadisnya agak panjang, kita bahas rawinya langsung aja. Ali bin Abdullah ini telah kita lewati sebelumnya di hadis yang ke-137 itu. Beliau adalah Abdul Hasan Ali bin Abdullah Ibnul Madini yang dijuluki sebagai apa? Hayatul Wadi. Iya, ular lembah, karena kepakarannya dalam masalah penyakit-penyakit hadis, ilal hadis. Iya. Kalau Malaysia ni pelik, kalau jumpa ular dengan pelik. iya. Mungkin kalau dalam dunia apa gangster itu namanya hebat snake apa tak tahu. Tak tahu. Nah, ini dalam masalah apa ilmu hadis. Ini orang-orang takut pada beliau. Baik. Beliau Basri, Al-Basri. Qala haddatsana Sufyan. Beliau adalah siapa ini? Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Kufi, tetapi beliau tinggal lama di Mekah, jadi imam Mekah. Ini Sufyan bin Uyainah, guru dari Imam Syafi'i. Ya, Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan As-Tsauri. Sufyan bin Uyainah di Mekah, kalau Sufyan As-Tsauri di Kufah. Sama-sama hebat. Oh iya betul, walaupun As-Tsauri lebih hebat lagi, tapi tetap ini dua-duanya imam, sama-sama imam. An Amr bin Dinar, beliau adalah Abu Muhammad. Baik. Amr bin Dinar Al-Madani, siqah, imam. Kemudian qala akhbarani Quraib. Quraib ini Abu Rishdin, ini jarang kunyah itu. Abu Rishdin, Quraib bin Abi Muhammad. Baik. Al-Qurashi, bukan karena beliau dari Quraisy, tapi beliau maula dari Ibnu Abbas. Baik. Nah, beliau Madani. Tapi juga apa Basri beliau. Imam siqah. Ani bin Abbas, Ibnu Abbas ma'ruf turjumanul Quran, habrul ummah, bahrul ilm, dan seterusnya, julukan banyak. Termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis juga dari Nabi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur sehingga mendengkur. Hadis ini sudah pernah kita lewati secara asalnya di dalam Kitabul Ilm. Tentang apa itu? Semangatnya Ibnu Abbas untuk belajar kepada Rasulullah dan bolehnya membicarakan ilmu setelah sholat Isya. Itu sudah pernah kita lewati hadisnya secara ringkas. Ini sedikit lebih panjang. Nah, di sini Ibnu Abbas menyebutkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan apa? Boleh tidur sambil mendengkur, dan tentu memang susah untuk kita mencegah itu.
Yang penting jangan sampai, ya diusahakan jangan sampai mengganggu orang lain. Kalau orang lain terganggu, hendaknya apa yang tidur mendengkur itu dibangunkan. Barangkali lehernya agak terjepit kah apa misalkan. Ini macam-macam riset mana. Iya, suara lain betul. Summa sholla, kemudian beliau sholat, yaitu qiyamul lail, menunjukkan Rasulullah SAW tidak tidur terus menerus, tapi beliau juga tidak lupa dengan haknya Allah Ta'ala. Wa rubbama qala, terkadang Ibnu Abbas bercerita, ittaja'a hatta nafakh, Rasulullah tidur dengan berbaring. Nah, ini lebih khusus. Kalau nama tidak jelas tidur seperti apa, tapi ittaja'a yaitu berbaring, meletakkan apa belakangnya sehingga mendengkur. Summa qama fa shalla, kemudian beliau berdiri seraya sholat, tentunya dengan wudhu seperti yang disebutkan setelahnya, dijelaskan lebih panjang. Summa haddatsana bihi Sufyan, Ali Ibnu Madini mengatakan, kemudian Sufyan bin Uyainah menyampaikan hadis ini kepada kami marratan ba'da marrah, berulang kali. Ya wajar, terulang-ulang agar murid itu semakin hafal hadisnya dan hafal sanadnya. Artinya diulang-ulang. Baik. An Amr, Sufyan meriwayatkan dari Amr bin Dinar, An Quraib an Ibni Abbas qol, riwayatnya sekarang lebih panjang. Bitu inda khalati Maimunata lailah. Pada suatu malam saya pernah bermalam di rumah makcik saya Maimunah. Ya, karena Ibnu Abbas ini ibunya siapa ya? Ummul Fadl, Lubabah. Nah ya, Lubabah ini saudari Maimunah, istri Nabi. Quraisy. Iya, dari apa, Bani Abdul Muttalib juga, yang anak ingat. Bani Abdul Muttalib atau Bani Abdul Syams, lupa. Tapi gabungan memang waktu itu. Iya, ini Maimunah istri yang paling akhir dinikahi Nabi, dinikahi pada tahun berapa? Tahun 7 Hijriah, pada waktu Umrah Qadiyah, setahun sebelum Fathu Makkah. Ya, ini istri terakhir. Faqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal lail. Berarti ini menunjukkan boleh seorang keponakan tidur di rumah makciknya karena karena apa? Masih mahram. Walaupun apa ya, jangan tidur bersama sepupu, ini bukan mahram. Iya. Sepupu laki-laki nggak masalah, sepupu perempuan nggak boleh. Anak saudaranya tidur di rumahnya. Iya betul. Biasa kita tidur di rumah makcik, kalau di Indonesia apa, Pak De, Bude, Om, misalkan. Baik. Kemudian apa disebutkan di sini? Faqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal lail. Kemudian di sebagian malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Yaitu apa? Untuk sholat malam. Falamma kana fi ba'dil lail qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian malam Nabi berdiri lagi. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, hadis Ibnu Abbas juga. Nabi tidur, kemudian berwudu, kemudian sholat, lalu tidur lagi, lalu bangun lagi, lalu wudu lagi, sholat lagi. Ya, memang kekuatan beliau lain, masya Allah. Semangatnya lain, jumpa dengan Allah, ingin sholat. Fatawaddo'a min syanin mu'allaqah. Kemudian beliau berwudu dari syan, yaitu apa? Semacam kantong kulit yang mu'allaq, yang tergantung. Dibuka, air tinggal mengucur ke bawah. Wudu'an khafifa, dengan wudu yang ringan. Nah, inilah sisi pendalilannya, boleh wudu dengan ringan, tidak sampai 3-3, mungkin apa, cukup 1-1 aja misalkan. Yukhafifuhu Amr wa yuqalliluh. Amr bin Dinar meringankan, mungkin apa, sambil menggambarkan begini-begini, dan yuqalliluh, menyedikitkan, yaitu airnya sedikit saja yang dipakai Nabi waktu itu, dan seterusnya. Iya, cikgunya menjelaskan. Kemudian wa qama yusolli, dan beliau berdiri untuk sholat. Ia berdiri sholat.
Fatawadda'tu nahwan mimma tawadda'. Kemudian saya berwudu seperti wudunya Nabi, berusaha untuk meneladani Nabi. Memang apa? Nabi didatangkan untuk diikuti, bukan malah kita buat cara wudu sendirilah biar sakti. Bukan itu masalahnya. Kita ikut cara Nabi biar kita masuk surga, karena apa namanya? Jalan ke surga hanya jalannya Nabi, jalan yang lain tak sampai itu. Summa ji'tu faqumtu an yasarih. Lalu saya mendatangi beliau, kemudian saya berdiri di sebelah kiri beliau. Ini ijtihadnya Ibnu Abbas. Saya kan makmum biasa, dan saya di kiri saja. Ini ijtihad. Kalau benar dibiarkan, kalau keliru akan diperbaiki. Wa rubbama qala Sufyan an shimalih. Terkadang Sufyan mengatakan dengan bahasa Arab an shimalih, artinya sama, sebelah kiri. Ini menunjukkan bolehnya riwayat secara makna, yang penting maknanya tepat. Terserah, yasar, shimal tak masalah. Shimal kanan. Shimal kiri. Kalau kanan apa? Yamin. Yamin shimal. Yasar dengan shimal kiri. Sama, iya kiri. Yasar dengan shimal sama, artinya kiri. Tapi kenapa sih kiri dikatakan shimal? Karena apa? Menunjukkan seringnya jadi isyarat kesialan. Kanan dikatakan yamin, yaitu human, yaitu keberuntungan. Istilah apa itu? Ini golongan kanan, golongan yang beruntung. Ini golongan kiri, oh golongan sial misalkan. Ini sekedar istilah. Jelas kita tidak meyakini seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Di kiri berarti oh sial engkau, bukan gitu. Fahawalani. Lalu Nabi memindahkan saya. Faja'alani an yaminih. Selanjutnya beliau, maka beliau menjadikan saya di sebelah kanan beliau. Ini menunjukkan apa? Bolehnya melakukan gerakan-gerakan di luar sholat yang manfaatnya adalah untuk kepentingan sholat. Berjalan dari kanan ke kiri ini jelas bukan gerakan sholat kan, tapi ini wajib dilakukan karena agar tempatnya betul demi kemaslahatan sholat. Karena kalau hanya dua orang, satu imam satu makmum, maka makmum memang tempatnya di kanan, sebagaimana dalam hadis ini, juga sebagaimana dalam hadis Jabir. Ini kira sholat secara jamaah ya? Ya ini sekarang berjamaah. Rasulullah di depan. Tak, lurus. Makanya nanti akan kita lewati juga dalam kitabus sholat. Quraib kalau tak salah bertanya pada Ibnu Abbas, apakah sejajar? Iya sejajar. Anda lupa siapa yang bertanya, tapi hadis itu juga. Rasulullah tarik dia dengan tangan. Tarik dengan, yaitu Rasulullah memegang telinganya, cuping telinga. Nanti dalam riwayatnya lebih panjang. Kemudian dipusingkan tapi dari belakang, bukan dari depan. Kalau dari depan malah apa? Memotong sutroh, nanti memotong sholat. Anak-anak, ini Ibnu Abbas belum balik. Walaupun dia anak-anak, tak boleh dia dibiarkan jalan ke depan. Kecuali kalau kita tak sedar, kita terkadang pejam mata sekejap, tahu-tahu ada anak lari. Waduh. Ya, lewat belakang, dibuat berjalan lewat belakang, jangan lewat depan. Walaupun tidak sampai membatalkan sholat, tetapi apa? Mengurangi pahala sholat. Pakai tangan boleh, tarik dengan tangan. Boleh, ya bang, pakai. Boleh, bagian apa yang senang? Jangan kakinya kita tarik, nanti susah jalan dia. Kepala. Nah itu kepala pun boleh. Tadi Rasulullah pegang apa bagian telinga, apa yang memudahkan. Kemudian disebutkan di sini dan para ulama mengatakan ini menunjukkan asal dari qiyamul lail itu sendiri-sendiri, karena tujuannya adalah untuk sir, rahasia, sendiri-sendiri. Tetapi kalau ada yang datang ingin ikut, dibiarkan. Buktinya Nabi membiarkan dan dalilnya banyak. Dan Nabi tidak mengajak kecuali pada waktu apa? Tarawih. Memang disunahkan untuk berjamaah kalau tarawih lain. Yaitu apa? Pada waktu Ramadan, untuk sebagai syiar Ramadan. Kemudian disebutkan di sini, summa shalla masya Allah. Lalu selanjutnya Nabi sholat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Mungkin 4, mungkin 6. Riwayatnya banyak di situ tentang masalah ini. Summa toja. Selanjutnya beliau berbaring lagi. Fanama hatta nafakh. Kemudian beliau tidur sehingga beliau nafakh, yaitu mendengkur. Summa atahul munadi. Selanjutnya si muadzin mendatangi beliau.
fa'adzanahu bis-shalah, memberitahu beliau tentang apa? Waktu sholat sudah tiba, yaitu sholat subuh. Faqama ma'ahu ila shalah, lalu beliau bangkit bersamanya untuk menuju ke sholat. Entah apakah bersama si muadzin atau bersama Ibnu Abbas, mungkin si muadzin ya. Ini azan yang kedua. Kalau di sini nggak disebutkan, tetapi apa? Kalau kita gabungkan riwayat-riwayat itu terkadang datangnya adalah azan pertama. Lalu apa? Nabi menghentikan qiyamul lail. Kemudian apa? Beliau sholat 2 rakaat ringan, yaitu qabliyah. Nah, terkadang si muadzinnya datang kepada Nabi karena Nabi berbaring setelah sholat qabliyah, beliau berbaring lalu muadzin datang memberitahu. Ada beberapa riwayat itu. Baik. Ila sholat, untuk pergi ke sholat, yaitu masuk ke masjid. Fasolla, lalu selanjutnya beliau sholat walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu. Nah, ini akan timbul khilaf. Apakah wudu itu apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Ada beberapa perselisihan, tetapi yang betul adalah apa? Tidur yang mustaghrib, tidur yang sampai menenggelamkan akal itu membatalkan wudu. Buktinya apa? Yaitu hadis Sofwan bin Asal al-Muradi yang di dalam Sahihul Musnad itu, yang Rasulullah SAW, yaitu amarana Rasulullah SAW Allah nanzi'a khifafana, apa itu? Yauman wa lailatan. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak melepaskan khuf kami sehari semalam illa kemudian apa beliau mengatakan la min ghaitin wala min baulin wala min naum, baik itu disebabkan karena kencing ataukah berak ataukah karena tidur, cukup dengan apa? Berwudu dan mengusap khufnya bagian atas. Baik, illa min janabah, kecuali apabila wajib mandi janabah, ya memang diperintahkan untuk melepaskan khuf. Tatkala Nabi menggabungkan antara berak, kencing dan tidur, padahal jelas apa? Berak dan kencing ini membatalkan wudu, berarti tidur juga membatalkan wudu. Cuma kalau wudu biasa, yaitu tanpa perlu melepaskan khuf. Kalau dia memakai khuf, memakai stokin misalkan yang menutup buku lali itu, berarti yang betul tidur yang menenggelamkan akal itu memang membatalkan wudu. Sekarang bagaimana tentang tidurnya Nabi? Ini beliau sampai menegur, tidurnya Nabi lain, tidurnya para Nabi itu lain. Buktinya apa? Qulna li Amr, kata Sufyan, kami berkata kepada Amr, inna nasan yaqulun, sesungguhnya orang-orang berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuh. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu matanya tidur, tetapi hatinya tidak tidur. Sebagaimana dalam hadis Aisyah juga, nahnu ma'syarul anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami para nabi itu mata-mata kami tidur, tetapi hati-hati kami tidak tidur. Hikmahnya kata para pensyarah yaitu selalu siap menerima wahyu. Iya, nafiyah biasa. Iya, la nafiyah bukan nahiyah. Ini mudhari. Iya, betul. La nahiyah, kalau nahiyah dia jadi mah. Iya, jadi majzum. La tanam. Wah, jangan engkau tidur. Tapi kalau sekedar la yanamu, ini sekitar khobar aja, tidak tidur. Baik. Nah, sekarang bagaimana sudut pandang terkait dengan masalah wudhu batal atau tidak wudhu batal? Walaupun Nabi itu matanya tidur, walaupun Nabi itu mendengkur, tapi tatkala hati beliau itu tidak tidur, maka beliau tahu beliau batal atau tidak batal. Makanya beliau langsung sholat. Tapi kalau beliau tahu beliau kentut, beliau akan wudhu itu. Berarti yang terpandang bukan dia tidur atau tidak tidur, tetapi tidurnya itu sampai menenggelamkan akal atau tidak. Kalau akalnya sampai tenggelam, dia tak tahu dia batal atau tidak batal, tangannya tetap di tempatnya atau pergi kemana, maka ini membatalkan wudu. Kalau dalam khutbah Jumat tadi pergi Jumat, Iya. tiba-tiba terdengkur, batal. Enggak. Asalkan apa? Tidurnya itu sangat halus. Bagaimana kita tahu ini tidur yang sampai menenggelamkan akal atau tidak menenggelamkan akal? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin, yaitu kalau dia sekedar dikasih tahu, ini kalau bukan waktu khutbah ya, bangun, atau dia langsung terbangun, berarti dia akalnya masih ada di situ.
Demikian pula mungkin apa masih mendengar sayup-sayup ada orang apa, nah, itu berarti akalnya masih ada. Ini sampai bersujud tak bangun-bangun. Nah, kalau itu mungkin akalnya sudah hilang, ya berarti perlu wudhu lagi. Batal lah. Iya batal, dia sudah betul-betul tidur. Ini obat pagi siang bulan. Hmm. Sujud tak mana ni? Kira-kira dia punya wudhu pun batal lah. Iya, kalau dohirnya memang sudah tidur lelap, tidur pulas, ya memang wudhunya batal. Buktinya apa? Ya kembali ke hadis tadi, Sofwan bin Asal. Ramai. Iya, disuruh untuk wudhu kalau dia tidur. Tapi kalau ada khutbah, masa khutbah kita bersila. Untuk adik je. Bukan lagi kena tu sangat. Untuk adik tu. Bukan telinga tu. Dah masuk ni. Kalau dia dohirnya, telinganya itu masih boleh mendengar apa dan senang untuk dipanggil, nah, itu berarti tidurnya masih belum lelap. Itu nggak membatalkan wudhu. Tapi kalau sampai lelap ya memang wudhu aja. Tapi kena hati-hati. Oh memang. Wudhu khutbah tu kebanyakan orang kena bekerja. Kalau masih dengar sayup-sayup, oh ini tadi membahas masalah ini, misalkan bahas itu, oh berarti dia masih tahu. Tapi kalau tak tahu ya berarti dohirnya batal wudhunya. Sepatutnya sebelum pergi solat Jumaat, pukul 11 sudah tidur, 11.30 tidur dalam setengah jam. Iya semampunya. Fresh lah masa Iya. sama. Betul. Sayanglah sebab batal solat lah sebab Iya rugi. wudhu Harus sholat 4 rakaat kalau tak segera wudhu lagi. lebih begitu kawan-kawan. Baik, kita habiskan ini. Qala Amr sami'tu Ubaidah bin Umair yaqul. Saya mendengar Ubaid bin Umair dari kalangan tabi'in mengatakan ru'yal anbiya'i wahyi. Mimpi para nabi itu wahyu. Maksudnya apa? Ini membenarkan ucapan para salaf yang disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah tadi. Yaitu para nabi walaupun matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Untuk apa? Memang untuk selalu siap menerima wahyu. Karena memang mimpi para nabi adalah wahyu. Summa qara, lalu Ubaid bin Umair membacakan firman Allah Ta'ala tentang cerita Nabi Ibrahim itu ya. Inni ara fil manami anni adbahuk. Sesungguhnya saya melihat di alam mimpi saya bahwasanya saya menyembelihmu. Dan ternyata itu wahyu. Buktinya anaknya pun paham. Ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan pada Anda. Tahu ini adalah perintah Allah. Baik. Kesimpulannya apa? Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini, boleh wudhu dengan ringan, terutama kita di musim sejuk, terutama di Madinah. Madinah itu sangat sejuk di musim sejuknya. Nah, kalau kita wudhu betul-betul 3-3 misalkan, mungkin ini sangat menyiksa, menyakitkan tulang. Nah, boleh diringankan, cukup 1-1 aja. Wallahu a'lam. Ya itu baik. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Tadi Rasulullah